Salam perubahan. Jadi setelah kita ketemu Azhar, Mas Azhar ya, Jawa, Jakarta Bang Azhar. Kita lagi santai di College Cafe. Jadi kamu bagi kamu semua sahabat perubahan. Kalau lagi ke Joglo, jangan lupa nih mampir ke College Cafe. Di jalan apa? Jalan apa, Mas? Jalan Kejaksaan Raya. Jadi jangan lupa. Saya kira ini, iya, kopinya ini mantap banget. Ini bukan endorse ya, karena ini pertama kali saya mau untuk hadir untuk sahabat perubahan. Nah, kita lagi santai sama Azhar ya. Gimana Azhar? Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik bang. Gue masih jalan, lancar, masih sering diskusi juga. Ya, siapa tahu orang ini kan mau nggak tahu bang mau turun ke jalan. Oh gitu. Cuma kemarin memang kita lagi ngobrol dengan teman-teman mahasiswa. Ada satu isu yang menarik sebenarnya bang. Dinasti politik itu bang. Nah memang di teman-teman mahasiswa sih masih terpecah. Termasuk saya nih bang. Atau abang seperti apa nih? Ya, kan? Kita diskusikan bang. Ya ini contoh milenial yang keren ya. Karena milenial biasanya generasi rebahan ya. Rebahan. Kita juga rebahan, cuma ngomongin hal-hal yang persoalan itu karena menarik. Tiba-tiba ngomongin soal dinasti. Keren. Ya dinasti sekarang lagi masalah. Ya. Kalau saya ingat di masa lalu, nggak masalah, ya, itu lama juga ya. Sedapannya sekitar 20 tahun lebih. Waktu itu kita ikut demonstrasi, tidak mahasiswa. Waktu 98 itu yang kita tolak diantaranya ya korupsi. Korupsi sekarang masih merajalela kan? Ngeri. Dua korupsi itu kong kali kong mas. Tar elit. Ini oligarki di korupsi banyak. Yang ketiga nepotisme. Nepotisme ini dinasti ini. Karena dinasti itu kan kalau berarti 98 sudah ada dinasti politik bang. Oh sudah ada. Ya dinasti itu kan sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan mereka yang satu darah. Yang sudah berkembang menjadi darah biru. Nah itu dinasti. Jadi kalau sekarang tadi ngangkat dinasti bahwa ternyata ada satu daerah, ya, ayahnya jadi gubernur, habis berhenti istrinya jadi gubernur ya kan? Berarti hari ini sebenarnya masih sisa PR dari reformasi itu bang ya, 98 ya? Betul. Saya lihat sih kalau dilihat ininya ya, kalau dilihat indikatornya dari 98 itu, sekarang masih belum mengalami kemajuan. Oke. Jadi pertanyaan saya sederhana bang, masalahnya di mana sebenarnya? Nah kan ini sah-sah aja kan? Iya. Contoh lah, ya bapak saya gubernur, ingin saya kan warga negara juga nih bang. Ya. Artinya saya punya kesempatan yang sama dong, terlepas dari bapak saya sebagai gubernur kan. Nah, gitu, jadi kalau dilihat Undang-Undang Dasar 45 di Undang-Undang Politik, memang tidak dilarang. Iya. Nah kemudian masalahnya di mana? Nah itu ini PR saya nih. Menarik sekaligus kita bisa menggalinya ya. Jadi secara konstitusional dalam undang-undang tidak dilarang. Baik Undang-Undang 45, Undang-Undang Politik itu tidak ada larangan untuk dinasti politik. Tetapi ini menyangkut soal moralitas, etika politik. Ini menyangkut juga soal dampak negatif dari dinasti itu. Misalnya, saya jadi gubernur, ya kan? Karena saya punya anak, saya berdidik, anak saya aja yang saya calonkan. Itu kan sah, tetapi di saat yang sama sesungguhnya dinasti politik itu menghambat dan menutup peluang orang lain yang kebanyakan sudah menginginkan untuk masuk ke arena politik. Sampai situ mungkin saya sepakat bang. Artinya negara kita hari ini memberikan peluang yang sama. Kan ada mekanismenya tuh ketika saya mau jadi gubernur, mau jadi ketua partai misalnya, kan ada forumnya, iya kan, begitu kan? Ya. Ketika forum memilih untuk meminta saya menjadi ketua umum misalnya, ini kan lain dari forum yang demokrasi. Ya. Walaupun bapak saya dulunya ketua partai misalnya. Ya. Artinya ketika abang tadi bilang pak ini membatas yang lain, tapi saya kan lahir dari proses tadi itu. Nah itu gimana bang? Prosesnya misalnya dipilih oleh anggota partai. Ya. Anggaplah di tingkat daerah ada yang namanya musda partai misalnya kan. Dan saya ikut berkompetisi di situ. Kemudian saya terpilih secara sah. Itu boleh. Tapi dia menjadi ketua partai karena dia anak saya.
Kalau dia bukan anak saya, mungkin nggak, sangat berat menjadi bapak. Itu yang saya sebut ada pengaruh ya, dari sang ayah, dari orang tua, dan kemudian mempengaruhi publik, sehingga publik tidak bisa berbeda, atau anggota partai itu tidak bisa berbeda. Itu merusak demokrasi, merusak kebebasan, jadi merusak kaderisasi tubuh partai juga. Kalau misalnya anak saya ikut satu partai gitu, dari dasar, itu sah-sah aja. Dan nggak mungkin kan saat saya berkuasa, saya angkat dia seorang. Bagi saya, itu tabu. Kenapa? Karena di situ akan ada konflik-konflik keren. Ada yang contoh lebih konkret misalnya Bang. Abang tadi sempat menyinggung soal pengaruh. Ya. Nah pengaruh-pengaruh yang konkret ini misalnya seperti apa bentuknya Bang? Ya misalnya gini, Jelaskan Bang. Saya awam nih Bang. iya misalnya gini. Ini adalah suatu partai ya kan, ya, partai A. Saya orang partai itu, saya jadi gubernur. Lalu kemudian anak saya masuk, itu kemudian jadi calon wali kota. Ya. Nah, karena saya yang merestui, itu anggota partai nggak berani melawan. Karena saya posisinya strategi, posisinya di pusat. Itu yang saya sebut bahwa dinasti politik merusak demokrasi. Kebebasan kader berpartisipasi, berpikiran berbeda itu sulit terjadi. Maka dinasti itu merusak. Tapi kalau di bahasa mahasiswa forum ini bisa jadi settingan lah Bang ya. Ya. Forum yang sudah selesai sebelum dibahas. Oh iya, lupakan dulu baru misalkan. Ya, oke. Ya. Artinya tadi abang sempat bilang juga itu sah-sah aja selama saya mengikuti ini nih. Nah kemudian kalau di awal juga abang sempat bilang, makanya saya nggak tertarik juga terkait dengan hal moralitas. Moralitas mana yang kita pakai hari ini? Saya perspektif Islam kah? Moralitas Islam, sosiologinya Ya. seperti apa mungkin bisa Gini, disampaikan lagi Bang. di dalam politik itu ada moralitas politik. Ada hal-hal yang sifatnya sangat berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya baik. Iya. Ada hal yang disebut dengan buruk. Turunannya nanti berupa etika. Ya, ada turunan struktural ya. Ada etika, ada moralitas, ada norma. Jadi hukum, undang-undang di bawah moralitas. Moralitas hukum itu di atas. Nah, ketika kemudian secara hukum formal misalnya, seseorang boleh di dalam kontestasi, tapi dia bisa ikut kontestasi karena orang tua. Kayak saya sebagai orang tua, itu menyangkut soalan bahwa pencalonan dia bisa masuk menjadi dalam situasi politik karena ada pengaruh orang tua. Jadi kalau misalnya contohlah sederhana paling dia sekarang jadi aktual, Gibran misalnya, itu nggak mungkin jadi wali kota, dicalonkan kalau dia bukan anaknya Pak Jokowi. Nah, siapa yang bisa mendukung Gibran kalau dia bukan anaknya Jokowi? Nah ini pertanyaan yang penting. Jadi saya sebut pengaruh orang tua. Jadi kalau dinasti berdiri itu support yang merusak kualitas demokrasi, termasuk juga merusak kaderisasi tubuh partai. Karena ada orang-orang partai yang dari bawah, ya kan, dari masa bendera, masih gorong-gorong, ya kan, masih utang dan lain-lain. Berarti terkait Gibran yang bisa abang tarik kesimpulan jika dia lahir dari forum demokrat lah, ya, itu sah-sah aja kan? Untuk mengatakan bahwa dinasti politik dengan contoh kasus Gibran itu saya sebut tidak orang karena menyangkut hal etis kan, bahwa itu tidak etis. Apa tidak etisnya? Karena ayahnya sedang berkuasa, merusak kaderisasi partai. Ada orang yang kerja keras itu partai sampai membesarkan partai, begitu mau naik menjadi wali kota gagal hanya karena ada anak seorang presiden. Terakhir nih Bang, Ya. mungkin saya masih agak kurang. Bisa ngopi dulu. Ya siap. Ya, enak begini. Biar nggak tegang Bang. Jadi kalau dia enak, datang lah ya ke sekolah kamu di Joglo. Kembali ke perspektif demokrasi lah kalau bisa bilang kan. Artinya demokrasi itu membuka seluruh warga negara punya hak, ya kan. Demokrasi juga kita harus jaga nih. Ya. Nah mungkin saya butuh argumen yang lebih sederhana mungkin Bang. Kenapa sih dinasti ini dalam demokrasi itu nggak bisa dibiarkan? Harus kita lawan.
Iya. Nah, karena saya belum ketemu argumen itu bang, saya belum ketemu. Oke. Artinya ketika kita bilang demokrasi ya siapapun berhak kan. Oke. Mungkin kita bisa bermain regulasi mungkin nanti kan, atau dia sampai hari ini saya masih siapapun ya sah-sah aja, termasuk yang saya bilang ketika saya mau maju dan kebetulan bapak saya seorang gubernur ya menurut saya fine-fine aja dong bang. Karena demokrasi ya membolehkan itu kan. Ya. Nah cuma saya kebingungan ketika demokrasi ini menjadi penyakit. Ya. Nah itu yang butuh Oke, gini. disederhanakan bang. Itu kan Ya. konsep dasar demokrasi adalah memberikan kebebasan pada setiap individu warga negara untuk melakukan partisipasi politik. Iya. Itu terlibat di dalam Sepakat di situ bang. yang memilih maupun dipilih, ya kan. Jadi setiap orang berhak untuk masuk dalam arena politik. Di dalam proses kemerdekaan individu untuk terus menunjukkan partisipasinya, ikut di dalam kontestasi politik, maka penghambat-penghambat itu harus dihilangkan. Dinasti politik itu menjadi penghambat problemnya itu. Iya. Dia menghambat apa? Hak-hak politik orang lain. Merusak hak-hak politik warga negara. Selain tadi merusak kaderisasi partai, orang lain yang mau kontestasi sudah tidak ada pintu karena sudah ditutup oleh anaknya sang presiden, sudah ditutup oleh anaknya gubernur dan lain-lain. Jadi argumen moralitasnya adalah pada substansi demokrasi itu semua orang punya hak politik. Dinasti menghambat kebebasan individu untuk mengalami mobilitas vertikal naik. Nah, ini catatan moralitas penting dari demokrasi. Jadi kalau untuk menyerang demokrasi dia memelihara apapun usaha demokrasi itu berkontribusi besar demokrasi. Saya kira itu poin pentingnya. Berarti saya ngambil kesimpulan nih bang, bahwa di satu sisi demokrasi ini memberikan peluang yang sama lah bagi setiap warga negaranya untuk maju ke stasi politik, baik itu di parpol atau di ini. Nah, cuma poinnya bahwa demokrasi ini harus kita jaga bersama, bukan begitu bang? Iya betul. Nah, artinya saya hari ini mungkin teman-teman juga yang masih tidak mempersoalkan itu dari forum ini mungkin kita sampai kesimpulan bahwa benar kita punya hak, tapi demokrasi ini harus kita jaga bersama juga. Nah, dalam hal mungkin walaupun bapak saya ini ya, jadi itu ruang kebebasan warga negara untuk ikut di dalam politik menjadi terhambat hanya karena dinasti. Saya kira ini semangat perubahan ini harus kita gaungkan siapapun ya. Apalagi dinasti milenial kan. Jangan tahu ya dinasti apa ya. Dinasti merek baju. Nyari dinasti ya. Dinasti ya tempat yang lain tidak ada ya. Jadi saya kira ini dinasti politik dan poin pentingnya adalah dinasti politik berkontribusi merusak demokrasi karena kebebasan setiap warga negara menjadi tereliminir karena pengaruh dinasti ini. Saya kira itulah spirit perubahan dari 98 forum. terima kasih penjelasannya bang. Saya kira itu salam perubahan.